Selamat pagi semua sahabat Raniku di LPF. Selamat datang ke dalam Santap Rohani Senin 13 Mei 2024. Pertama-tama pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas doa-doa yang ditujukan kepada Tuhan pada perayaan ulang tahun saya ke-59 dan ucapan Anda melalui media sosial ini. Bagi saya hadiah yang paling indah yaitu mendoakan saya pada saat saya dihadirkan ke dunia yang ke-59 ini. 50 semuanya itu. Sahabat-sahabat rohaniku yang terkasih, pada hari ini Injil yang akan kita renungkan diambil dari Yohanes bab 16 ayat 29 sampai dengan 33. Baiklah, saya membacakan untuk kita semua. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu di Pastor Benos, namanya kurang bagus ya. Iya, lanjutkan Pastor. Oke, ya. Terima kasih. Saya ulangi lagi. Saya tidak lagi membacakan bacaan Injil tadi, kita lanjutkan ya. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, bacaan-bacaan Injil sejak tanggal 26 April, Jumat Paskah yang keempat, sampai pada hari ini, hampir semua didominan oleh amanat atau pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus kepada murid-muridnya pada malam perpisahan, malam sebelum dia meninggalkan murid-murid untuk mengalami penderitaan, kemudian dia meninggal di kayu salib. Malam yang mengakhiri relasi historis, relasi fisik antara Tuhan kita Yesus Kristus dan para muridnya. Kalau kita melihat seluruh ucapan Tuhan kita Yesus Kristus pada malam perjamuan terakhir adalah suatu gambaran tentang realitas Tuhan kita Yesus Kristus saat itu yang akan meninggalkan murid-muridnya, dan juga bagaimana akibat dari kehidupan para murid setelah kepergiannya. Dan akibat itu bisa positif, bisa negatif. Di dalam amanat pada Injil yang dibacakan pada hari ini, pertama-tama kita mengalami suatu pemahaman, kepercayaan yang telah tumbuh dalam diri para murid, yang selama ini Tuhan kita Yesus Kristus berkata, "Akulah anak Allah, akulah Mesias." Maka pada malam itu para murid akhirnya secara bersama-sama menyatakan, "Sungguh kami percaya Engkau adalah anak Allah. Engkau datang dari Allah. Engkau bersama dengan Bapa dalam kehidupanmu dan kami telah percaya itu." Dan ini menunjukkan buah dari pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus selama ini, bahwa akhirnya para murid mengakui Dia adalah Putra Allah. Sahabat-sahabat rohaniku yang terkasih, nuansa yang amat sangat kuat di dalam bacaan kemarin, Injil hari Minggu, dan pada hari ini
yakni Tuhan kita Yesus Kristus menyadari dan seraya menyadarkan para murid bahwa Dialah sumber persatuan mereka. Dialah menjadi pusat dari kebersamaan mereka. Dialah yang menjadi kiblat dari persekutuan mereka. Maka Tuhan kita Yesus Kristus berkata, apabila aku meninggalkan kamu, kamu akan memiliki kemungkinan akan dicerai beraikan, akan masuk kekuatan kejahatan untuk mengacaukan kamu, sehingga kamu tidak lagi mengalami persatuan. Bahkan ketika aku masih hidup, ada 1 dari 12 murid yang mengkhianati aku. Dia lebih mendengarkan firman atau suara dunia. Dia lebih mendengarkan hasrat dirinya yang cinta akan uang, sehingga ia menjual aku, yakni Yudas Iskariot. Apalagi kalau aku sudah meninggalkan kalian, maka kalian akan semakin mengalami cobaan, kekuatan-kekuatan kejahatan, dan juga kamu akan dicerai beraikan, dianiaya. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini, Ia berkata, kamu akan meninggalkan aku. Kamu akan bercerai-berai. Tetapi aku tidak akan takut. Aku tidak sendirian. Karena aku bersama dengan Bapa. Sebagaimana Bapa bersama dengan aku. Sejak awal kelahiranku sampai selama hidupku. Dan kini pada saat aku harus meninggalkan kamu. Dan kamu meninggalkan aku. Aku tetap mengalami damai sejahtera. Aku tetap memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan aku tidak takut oleh penderitaan yang akan kualami. Aku tidak khawatir akan kematian yang aku hadapi. Aku mengalami kekuatan, kedamaian, sejahtera. Karena aku dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, kita telah mewariskan iman para murid, percaya Yesus anak Allah. Kita telah mewariskan status para murid, yaitu kita murid-murid Kristus di dalam kehidupan kita. Kita seperti para murid telah diambil dari dunia. Kita telah dipanggil oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan untuk meninggalkan dunia ini, tapi berada di dalam dunia ini. Inilah doa Tuhan kita Yesus Kristus yang terrenungkan dalam Injil kemarin pada tanggal 12 Mei 2024. Perayaan hari Minggu yang terjadi antara peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah terayakan dan kita menyambut peristiwa Pentakosta yang akan kita rayakan minggu depan. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, nasib yang dialami oleh para murid juga adalah nasib kita. Sebab kita telah diambil dari dunia. Kita telah diformat, dibentuk kehidupan kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Meskipun sementara itu ada suara-suara dunia ini yang menggoda kita, yang juga menyeret kita, menyiksa kita untuk tidak tinggal dalam firman yang menjadi sumber kekudusan, sumber kehidupan, dan sumber kebenaran kehidupan Kristiani. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus berkata, meskipun Anda mengalami penderitaan, karena kamu adalah milikku, kamu ada di dalam aku, kehidupanmu adalah ekspresi konkret dari firman yang kuajarkan kepadamu, imanmu, pengharapanmu, penghayatan cinta kasihmu, kamu jangan takut. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, sangat menarik apabila kita mendengar informasi terakhir. Sebenarnya ini adalah informasi yang akan berlanjut, di mana penghayatan iman kita, ibadat kita sering mengalami gangguan.
Bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia kita mengalami penyiksaan, bukan karena suku kita, bukan karena golongan politik kita, bukan karena kedudukan sosial dan ekonomi kita, bukan karena kita memiliki suatu hal yang buat orang cemburu secara manusiawi, tetapi karena kita murid Kristus, kita mengekspresikan iman kita kepada Tuhan yang kita imani. Dan Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan, kamu akan mengalami itu. Jadi apabila ada peristiwa semacam itu terjadi, dan Anda mengalami atau kita membaca di media sosial, kita bangga bahwa ternyata Tuhan kita Yesus Kristus telah memprediksi, telah mengatakan bahwa ada orang yang akan datang bahkan sampai pada tingkat di mana mereka melakukan itu demi keyakinan mereka. Itu Yesus katakan secara terbuka. Yesus katakan secara eksplisit. Dia telah mengetahui hal itu akan terjadi. Dengan kata lain, kita dapat berkata, apabila ada pelarangan-pelarangan penyiksaan kepada kekristenan, itu hanya menggenapi apa yang telah dikatakan Tuhan kita Yesus Kristus. Membuktikan kebenaran apa yang ia telah katakan. Kalau tidak ada penggerebekan, penggerudukan, kalau tidak ada pelarangan-pelarangan di berbagai belahan dunia ini, bahkan penyiksaan atas orang-orang Kristen, maka tidak akan terbukti apa yang Yesus katakan, bahwa kamu akan dianiaya. Bahkan dihadapkan ke majelis-majelis agama atau pemerintahan karena aku, karena kamu milik aku. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, apa bukti bahwa Bapa menyertai kita di dalam penderitaan penghayatan kita sebagai murid-murid Kristus? Yaitu damai sejahtera. Apabila kita dibuli karena iman kita, apabila kita menang atas godaan-godaan datang dalam kehidupan kita, apabila kita mampu mengalah kejahatan karena kita sadar aku adalah murid Kristus, bahkan apabila tubuh kita disiksa sekalipun, tetapi di hati yang terdalam Anda memiliki damai sejahtera. Dalam hati kita yang terdalam, kita memiliki apa yang telah dimiliki Stefanus, yaitu melihat ke surga. Di dalam hati terdalam, kita berbisik, atau mungkin berkata, ya Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini menunjukkan Bapa beserta dengan kita. Ini menunjukkan Yesus beserta dengan kita. Ini menunjukkan kuasa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Di dalam kehidupan keluarga, kita dibully karena perbuatan baik kita, pengorbanan kita. Kita disiksa oleh kata-kata yang tidak sehat. Kita mungkin didatangi oleh orang-orang yang untuk menggoda dan menjauhkan dari Yesus. Tapi kalau kita merasa damai dan kita mampu berkata kepada anggota keluarga kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak-anak kita, keluarga besar, tetangga, siapa saja. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena suami tidak tahu apa yang ia lakukan atasku. Karena dia tidak tahu apa yang istri lakukan atasku. Ya Tuhan, ampunilah dia. Dengan ini kita akan membiarkan damai sejahtera ada di dalam hati kita. Bukannya satu maaf yang bersifat verbal belaka, tapi satu maaf yang datang dari keyakinan. Ya Tuhan, aku tahu mereka melakukan ini karena mereka tidak tahu. Semoga mereka diberi pencerahan dan mereka tahu sehingga mereka menjadi milikmu bersama dengan aku yang telah engkau tangkap untuk hidup di dalam dunia, tapi bukan milik dunia ini. Semoga Tuhan memberkati kita, menyertai kita, membuat damai sejahtera tinggal di dalam diri kita, dimanapun kita mengalami penderitaan, baik dalam keluarga, kehidupan masyarakat, pekerjaan, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan memberkati kita. Amin.